Baik teman-teman, sebelum kita mulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dalam hati mulai. Doa selesai, beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum memulai pembelajaran ibu absen dulu ya. Yang pertama Azra, hadir ya Azra ya. Adit, Tidak masuk Bu. nggak masuk ya? Gimana? Sakit Bu, sakit. Di kantin Bu. Lagi di kantin. Oh, lagi kantin. Sini ya berarti ya. Ya izin Bu, ada izin. Kemudian Asep, Hadir Bu. Asep hadir. Dimas, Hadir Bu. Dimas hadir. Isna, Hadir Bu. Isna hadir. Melisa, Hadir. ya baik Melisa hadir. Yang terakhir Mulyo, Hadir Bu. hadir ya. Sudah ada yang belum dipanggil? Sudah semua Sudah Bu. semua ya, berarti yang tidak hadir hanya Adit aja ya. Iya, Bu. Ya baik. Masih pagi nih, masih semangat ya berarti ya. Masih Bu. Masih Bu. Masih semangat ya. Sebelum kita tepuk semangat dulu yuk. Ayo Bu. Tepuk semangat. 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 Bandung buat kalian semua. Eh. Ada yang tahu hari ini kita mau belajar apa? Enggak. Nggak tahu Bu. Nggak tahu ya. Bukunya dibaca kan nih? Enggak Bu. Nggak dibaca ya. Tapi ada yang ingat nggak minggu lalu kita belajar tentang apa? Tentang pelanggaran hak Bu. Ya betul, hari ini kita mau belajar tentang pelanggaran hak. Dan minggu lalu kita sudah belajar tentang makna hak dan kewajiban. Ini ibu pinjam ya. Iya silakan Bu. Oke, ibu ulas sedikit pertemuan yang minggu lalu yaitu tentang hak. Temennya hak siapa kira-kira? Kewajiban. Ya, ada namanya kewajiban. Silahkan Mulyo, apa itu pengertian dari hak? Hak itu apa yang harus yang kita peroleh? Ya betul sekali, tepuk tangan dulu untuk Mulyo. Oke, betul sekali jawabannya. Hak adalah sesuatu yang harus kita dapatkan, ya. Kemudian ada temennya hak nih, siapa? Kewajiban. Boleh Dimas? Kewajiban kita selaku warga Indonesia wajib apa ya? Melaksanakan. Bu dia mah berbelit-belit. Iya Bu. Ya boleh kalau gitu. Ya, ya. Kewajiban itu Ayo Isna silakan. kewajiban. Apa Isna? Sudah buat takol nih. Ya Bu, saya kan mau Ya, jawab. Ya Bu sama baik Bu belit Bu ya. Sesuatu yang harus kita laksanakan. Iya betul sekali Azra. Itu tepuk tangan buat semua. Iya betul, kewajiban adalah sesuatu yang harus kita lakukan. Sebelum kita mendapatkan hak, maka kita harus melakukan kewajiban. Oke, dan hari ini kita akan membahas tentang kasus-kasus pelanggaran hak dan juga pengingkaran kewajiban yang ada di Indonesia. Ya baik, boleh dibaca Melisa, pelanggaran hak itu apa? Pelanggaran hak adalah perbuatan yang baik disengaja atau lalai melawan hukum, mengurangi, menghalangi atau mencabut hak seseorang sebagai warga negara dan akan dihukum secara adil. Ya betul, pelanggaran hak adalah perbuatan yang baik disengaja atau lalai melawan hukum. Artinya seorang ini hanya mau kewajibannya saja terpenuhi tapi tidak memenuhi hak orang lain. Jadi cuma egois istilahnya. Cuma mau nih haknya ini dipenuhi, saya harus dapatkan ini, saya harus dapatkan itu. Tapi dia nggak mau kalau orang lain itu dapat hak juga. Kemudian yang kedua ada namanya pengingkaran kewajiban. Boleh Azra dibaca pengingkaran kewajiban itu apa? Pengingkaran kewajiban adalah pola tindakan warga negara yang tidak melaksanakan kewajiban sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Ya, betul sekali. Pengingkaran kewajiban adalah pola tindakan warga negara yang tidak melaksanakan kewajiban sesuai ketentuan yang berlaku. Anak-anak sekalian tahu ya bahwa Indonesia merupakan negara hukum, di mana-mana peraturannya didasarkan atas hukum. Jadi setiap warga negara maupun aparat negara harus tunduk dan patuh terhadap hukum. Artinya kehidupan tadi diatur
peraturan. Aturan Bu. Ya, aturan yang berlaku yang berkembang di masyarakat ya, betul sekali. Untuk norma itu ada berapa? Ada 6 atau 5. Keagamaan, Keagamaan, kesopanan, betul. Yang terakhir kemanusiaan, norma hukum, ya betul 4 sekali. Ada 4. Norma agama, norma kesopanan, norma kesusilaan, dan juga norma hukum. Dan setiap masyarakat atau warga negara harus tunduk dan patuh terhadap norma maupun aturan yang berlaku. Sampai di sini dapat dipahami untuk pengertian pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban. Bisa Bu. Bisa Bu. Ibu jelasinnya kecepatan nggak nih? Enggak Enggak, Bu. Bu. Baik ya, oke baik, Ibu lanjut ya. Nah, sebelum kita membahas lebih jauh tentang apa saja contoh-contoh pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban, maka dari itu kita harus cari tahu dulu nih, kira-kira penyebabnya itu apa? Menurut anak-anak sekalian, di Indonesia ini masih banyak nggak kira-kira pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban? Masih, Bu. Masih banyak sekali ya, Banyak dan jumlahnya banget. ya. Dan di sini kita akan identifikasi nih, atau kita akan menggali lebih dalam lagi apa itu penyebab terjadinya pelanggaran hak dan juga pengingkaran kewajiban. Yang pertama ada apa? Sikap Ya, egois. betul, sikap egois atau mementingkan diri sendiri. Hanya ingin diri sendirinya nih dapat hak. Dimas Kemudian Bu. Dimas begitu? Ya, Apa, Bu? Dimas Bu. Segitu. Coba Dimas, contohnya apa nih sikap egois? Egois Bu kalau lagi makan sendirian Bu ngajak-ngajak. Dimas Bu kemarin makan bakso. Iya ya, berarti Egois kita bisa tuh. Iya betul sekali, betul loh Dimas. Kita tuh sebagai orang lain harus saling tolong menolong, kemudian berbagi kepada sesama. Sama aja ya ini egois atau mementingkan diri sendiri, tidak memperdulikan orang lain. Sedangkan manusia merupakan makhluk sosial, dan bisa hidup sendiri. Oke, yang selanjutnya ada rendahnya kesadaran berbangsa dan bernegara. Kalau kita tidak punya rasa cinta tanah air, kemudian mengesampingkan tidak pedulikan hak orang lain, maka ini nih timbulnya adanya pelanggaran-pelanggaran hak yang terjadi. Kemudian yang ketiga ada sikap tidak toleran. Nah, ini bisa diimplementasikan atau dihubungkan dengan sila Pancasila yang pertama. Ada yang tahu apa yang pertama bunyinya? Ketuhanan Ketuhanan yang Maha Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa ini sudah. Apa Bu? Coba Bu Dimas Bu. Dimas suka keder Bu. Oh, boleh Dimas silakan berdiri. Dimas. Dimas. Ayo Dimas. Dimas berdiri. Udah Bu. Tunjuk aja Bu. Dimas apa Bu? Oke, yang sila pertama adalah Tuhan Yang Maha Esa, di mana Indonesia ini punya berapa agama yang diakui? Enam. Yang pertama Islam. Yang kedua Kristen. Ketiga Empat. Hindu. Buddha. Konghucu. Iya, betul sekali, tepuk tangan dulu. Eh. Oke, betul sekali. Jadi Indonesia ini ada 6 agama yang diakui. Maka dari itu, kita sebagai warga negara yang baik, sebagai masyarakat Indonesia harus menghormati orang lain ketika orang lain ini beribadah maupun kepada pemeluk-pemeluk agama lainnya. Oke. Selanjutnya ada yang namanya penyalahgunaan kekuasaan. Nah, kekuasaan ini tidak hanya terfokus pada pemerintahan atau aparat-aparat negara, tapi juga kepada seperti contohnya ya pengusaha atau misalnya direktur yang tidak mau membayarkan gajinya kepada bawahannya atau pegawainya, itu sama aja melanggar hak seseorang, karena kan seseorang tuh kewajibannya untuk bekerja kepada perusahaan itu, kemudian haknya adalah mendapatkan gaji, betul, mendapatkan gaji dan juga mendapatkan upah. Jika tidak dibayarkan, sama saja pengusaha ini sudah pasti melanggar kekuasaannya atau menyimpang dari kekuasaannya. Ada contoh lain dari kekuasaan ini? Siapa yang mau coba contoh lain? Mulyo? Apa? Oke. Contoh lainnya ini seperti misalkan ya di dalam pemerintahan, dia ini atasan, kemudian pejabat, dia ini menggunakan uang Bantuan sosial. rakyat gitu, Bansos. bansos juga bisa, sama aja dia menyalahgunakan kekuasaan yang dia miliki. Oke, baik, yang selanjutnya ada ketidaktegasan perilaku sewenang-wenang aparat penegak hukum. Nah, dalam hal ini masih banyak nih aparat penegak hukum yang melanggar atau berperilaku sewenang-wenang, karena banyak istilah di Indonesia ini bahwa hukum itu tajam ke Atas. tajam ke Bawah. Atas. Kebalik Bu. Iya, boleh nggak apa-apa. Oke, jadi di Indonesia ini banyak istilah, itu salah satunya adalah hukum ini tajamnya ke bawah, bukan ke atas. Kenapa demikian? Ada yang bisa sebut
ketidaktegasan bahwasanya misalnya dalam halnya itu seadil-adilnya dalam peradilan gitu. Tapi misalkan dalam kasus yang nenek tua tuh yang waktu dulu harusnya kan diadil-adilkan karena dengan umur, tapi karena dia tidak punya kekuatan, akhirnya itu hukum itu tidak memandang dari apa yang ada di situ, tapi ada permainan dari situ, bukan salah adil-adilah, tapi ada permainan dalam situ. Iya betul sekali. Jadi waktu ada kasus ya kalau nggak salah. Raja Bu. Iya kenapa? Raja Ya, Rachel Fena Bu. Oh iya betul. Yang lagi sekarang film yang hits ya. Betul. Karena sopan jadi dia Sopan. Berarti dapat disimpulkan ya kalau misalkan kita sopan berarti kita bebas Bu. bebas ya. Salah ya itu ya sebenarnya ya. Contoh kasus Rafenya tuh dia itu kalau nggak salah luar negeri, kemudian dari Indonesia karantina tapi dia kabur ya. Nah ini salah satu betul sekali ini adalah pelanggaran hak dan juga pengingkaran kewajiban. Kenapa? Karena dia melanggar hak nih orang lain. Dia mau menyebarkan virus ke orang lain. Kan kita nggak tahu ya dia itu sehat atau enggak. Nah dan karena dia public figure, dia punya uang banyak, kemudian malah dia diselamatkan aja dengan hukum, tidak ada hukuman sama sekali. Ini contohnya juga betul sekali. Kayak yang terakhir adalah penyalahgunaan teknologi atau biasa mungkin ada ini ya kejahatan sosial media. Hacker Bu. Ya betul, hacker bisa. Nah ini banyak sekali terjadi nih karena walaupun kemajuan teknologi ini memiliki banyak dampak positif, tapi tidak dapat dipungkiri bahwa kemajuan teknologi ini memiliki dampak negatif juga. Contohnya banyaknya kasus penculikan, pembunuhan berawal dari sosial media, kenal, kemudian ketemu, dan ada banyak kasus-kasus pencurian, kemudian Kasus minta pulsa. Iya, Mama Ya, minta pulsa. Mama minta pulsa. Dimas Bu, Dimas pelakunya Bu. Papa minta pulsa. Kagak Bu. Banyak ya kasus-kasus yang kemudian penipuan bilangnya ini ibunya lagi kecelakaan atau bagaimana, itu banyak yang ujung-ujungnya menguras uang si korban tersebut. Mulia Bu. Biasa gitu. Mulai pernah mungkin mengalaminya? Pernah Bu. Saya dikirimin pulsa Bu, masa dapat 200 juta. Maksudnya Pulsa dapat 200 juta, terus saya dikirimin mobil. Iya, berpulsa kayak gitu. Iya, ada iming-imingnya Iya, istilahnya, iming-imingnya. ada iming-iming hadiah kalau yang bisa. Jadi semuanya di sini kan sudah dewasa, sudah menggunakan media sosial internet, harus bijak memilih mana itu yang betul, mana itu yang hanya penipuan ataupun hanya kejahatan-kejahatan di sosial media. Sampai sini dipahami? bisa Bu. Saya mau nanya Bu, Iya boleh. bagaimana sih cara kita menghindari penyalahgunaan teknologi itu? Cara kita menghindari penyalahgunaan teknologi ya, kita harus pintar-pintar nih. Pasti ya di sini udah pada tahu nih kan banyak nih kadang di YouTube ataupun di Instagram, di TikTok tuh orang nge-share gitu kalau misalkan wah ini kena penipuan atau gimana. Ini aja contoh misalkan ya, misalkan si korban ini ngechat kita atau misalkan SMS dapat hadiah undian sekian, kalau kita nggak pernah ngikutin, pasti kita juga mikir dong kalau misalkan oh iya saya tidak pernah mengikuti nih, saya tidak pernah ikut serta dalam undian ini, kok bisa tiba-tiba dapat duit. Di zaman sekarang ini tidak ada orang yang memberikan hadiah hanya dengan Cara yang mudah. ya betul, cara yang mudah atau hanya yaudah dikasih aja, itu sangat mustahil sekali ya. Jadi sebagai masyarakat ataupun kalian pengguna teknologi harus kita pintar nih, bisa dilihat wah iya benar, nggak mungkin ada orang yang hanya dengan cuma-cuma gitu memberikan hadiah tuh. Tinggal cara instan langsung dapat Bu ya, tapi Iya, harus dengan harus usaha. betul sekali. Oke, sudah Mulyo? Oke, terima kasih Bu. Ya, terima kasih Mulyo. Bapak. Belajar. Dimas, Dimas mau nanya? Dimas tadi mau nanya Bu, tapi malu. Gimana aja Bu? Atau ibu yang tanya? Iya Bu, tanya aja Bu, tanya aja Bu. Pancasila keempat apa Dimas? Oke, coba Dimas Pancasila keempat apa? Tahu Bu ya Bu? Oke, kita lanjut ya, semuanya fokus ya. Oke, di sini ada, nah ini kita akan masuk ke dalam kasus-kasusnya nih, kasus pelanggaran hak. Yang pertama ada, coba dibaca Dimas, yang pertama ada apa? Penegakan hukum belum optimal dilakukan. Contohnya masih terjadi kasus salah tangkap. Perbedaan kelakuan oknum aparat penegak hukum terhadap para pelanggar dengan dasar kekayaan atau jabatan. Ya, terima kasih Dimas. Betul sekali.
berdasarkan tadi yang dijelaskan oleh Mulyo ya, tadi Mulyo sudah jawab pertanyaan ini di slide sebelumnya. Masih ada nih dengan dasar kekayaan dan jabatan. Contohnya pelaku korupsi, kira-kira dihukum atau enggak? Enggak. Nggak dihukum ya, malah Enggak. dibebasi. Iya, Dan kalau Bu. dihukum, lapasnya pun bagus. Dibagusin, Bu. Iya. fasilitasnya kalah sampai bintang 5 Iya, juga ya. Bu. Ada AC, ada TV, Ada alat buat olahraga. betul, Iya, ada Bu. treadmill segala macam. Harusnya kan justru orang masuk sel atau masuk penjara ini buat menimbulkan rasa jera atau kapok ya. Tapi malah ya justru malah pejabat malah makin senang. Oh, saya dapat fasilitas mewah nih, sama aja gitu kan. Nah, ini masih banyak sekali dan hal ini tidak sesuai dengan pasal 27 ayat 1 yang menerangkan bahwa semua warga negara kedudukannya sama di mata hukum dan juga wajib mematuhi peraturan pemerintah, dan pemerintah juga wajib memperlakukan warga negara sesuai atau sama di mata hukum. Kemudian yang kedua ada apa? Coba Isma baca. Masih banyaknya kasus pembunuhan. Masih banyaknya kasus pembunuhan, betul sekali. Kasus pembunuhan. Ini lagi marak-maraknya ya sekarang ya, kasus pembunuhan ini. Begal, Bu. Ya betul, begal, kemudian orang nggak salah tiba-tiba dibacok atau di jalan disekap gitu sampai dibunuh. Dan ini banyak sekali padahal tidak sesuai dengan pasal 28 ayat A sampai J yang menerangkan bahwa negara menjamin hak asasi manusia dan juga setiap warga negara memiliki hak untuk hidup, kemudian hak untuk penghidupan yang layak. Kira-kira pembunuhnya ini merenggut kehidupan seseorang nggak? Iya, Ya, Bu. ya, Hak betul hidup, sekali Bu. ya. Jadi ini melanggar hak asasi manusia dan hukumannya juga berat. Kemudian yang selanjutnya ada Angka kemiskinan yang cukup tinggi. ya betul, angka kemiskinan yang cukup tinggi. Hal ini tidak sesuai dengan pasal 27 ayat 2 yang menerangkan bahwa setiap masyarakat atau warga negara berhak mendapatkan pekerjaan yang layak. Nah, di Indonesia sendiri ini lapangan pekerjaan itu masih sangat sedikit. Jadi masih banyak masyarakat yang berlari ke luar negeri, kemudian jadi PKI. ya jadi tenaga kerja Indonesia, tenaga kerja wanita yang banyak mayoritas wanita. Dan di luar negeri ini tentu saja tidak dilindungi atau bisa dibilang sering terabaikan oleh pemerintah. Nah, harusnya mungkin pemerintah bisa mencari solusi untuk mengurangi angka kemiskinan di Indonesia, karena Indonesia sendiri ini masyarakatnya banyak ya. Di urutan ketiga penduduk terbanyak negara itu yaitu Indonesia. Kemudian yang keempat ada apa ini? Angka putus sekolah yang cukup tinggi. Iya, betul sekali. Kira-kira anak tahu nggak wajib belajar ini sekarang 6 tahun atau 12 tahun? 12 tahun. Ya, 12 tahun. Hal ini tentu saja sesuai dengan pasal 31 ayat 1 dan 2 yang berbunyi, ayat 1 berbunyi bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Pasal yang keduanya bahwa setiap warga negara berhak mengikuti pendidikan dasar dan juga pemerintah wajib membiayainya. Sekarang ini di sekolah negeri kira-kira gratis atau bayar? Bayar, Bu. Masih ada yang bayar di sini? Masih ada, Bu. Masih ada yang bayar ya? Iya, Kalau seharusnya Bu. ini gratis. Karena kan sekolah negeri ya tidak boleh memungut apapun dan juga sekarang pun gratis. Kira-kira di sini sekolah mana yang masih bayar contohnya? Contohnya SMA Negeri 6 Depok, Bu. Oh, di sini masih ini Iya, ya, masih, Bu. masih bayar ya. Infaknya 100.000, Bu, per bulan. Infaknya tapi ditentuin, Bu. Iya, Bu. Sama kayak SPP jatuhnya. Iya, Bu, betul, Bu. Iya, harusnya ini tidak dipungut lagi karena kan sudah dijelaskan oleh pasal 31 ayat 2 ya. Pemerintah ini wajib membiayai pendidikan dasar. Pendidikan dasar apa sih? Wajib belajar 12 Tahun. Oke, yang terakhir ada apa ini? Pelanggaran hak cipta. Hak cipta, betul sekali. Kira-kira dari sini masih ada nggak kasus-kasus yang mungkin anak-anak sekalian tahu? Contoh-contoh lainnya? Mungkin contohnya itu seperti di media YouTube, Bu, pakai hak cipta orang lain, karya orang lain. Ya, betul sekali. Karena kan kalau misalkan kita mau upload video cuma di Instagram ya, pastinya Instagram semua di sini. Kalau kita upload pakai lagu atau soundtrack dari orang lain, pasti tulisannya melanggar hak cipta. Nah, ini betul sekali, Mulyo, betul sekali. Tepuk tangan untuk Mulyo. Ya. Oke. Mau Dimas coba lebih aktif lagi ya, Dimas. Contohnya apa? Asep Bu, nggak ada suara. Dimas jadi saya dulu ya. Iya. Artis bilar begini nih. Ayo Dimas coba melanggar hak cipta contohnya apa? Contohnya
Ya, sama kayak mulia bu, kagak jadi jauh. Tapi Jauh-jauh sih deketan. Dimas sendiri pernah nggak mungkin ngepost di Instagram gitu tulisannya nih melanggar hak cipta? Sering bu, sering bu, sering. Kagak dong. Saya nge-like bu. Instagram di Iya mana? bu. Saya punya Facebook bu. Oke, Facebook ya. Mungkin nanti bisa dicoba ya kalau misalkan kalian masukin video ke Instagram, ada tulisannya kan kira-kira. Ya. Coba. Oke. Ya, di sini oke, yang terakhir ada kasus pengingkaran kewajiban warga negara. Tadi kan pengingkaran hak ya, jadi pengingkaran kewajiban. Contohnya ada yang pertama, merusak lingkungan. Sudah pasti ya, kalau misalkan kita buang sampah sembarangan akan menimbulkan apa? Banjir, Kalau tsunami. yang rugi siapa? Bukan hanya kita, tapi Manusia, semua orang. semua orang. Jadi Kalau sama hidup. aja kita melanggar kewajiban kita nih, harusnya kita menjaga lingkungan, menjaga kebersihan, justru malah merusaknya. Kemudian yang kedua ada tidak mentaati aturan lalu lintas. Siapa di sini yang udah 17 tahun semua belum di sini? Dimas masih 15 tahun bu. Tapi Dimas gak punya SIM, Bu. Tapi Dimas sudah naik motor? Udah bu, udah bu. Bawa mobil dulu bu. Nona, Wah, ini nggak boleh ya Dimas ya. pacaran dulu bu naik mobil. Oke, jadi sebagai warga negara yang baik taat pada aturan, harusnya tidak membawa motor di bawah 17 di usia 17 tahun ke bawah, karena kan harus punya SIM, harus punya KTP. Nomor. Ya, semuanya ya bisa diperhatikan ya. Bisa, Bu. Kemudian juga harus taati rambu-rambu lalu lintas, jangan melawan arah. Oh. Kemudian ketika lampu merah tidak merobos, terus Ini, juga Mas, ada Bu. batas-batasnya ya. Kemudian yang ketiga ada apa ini? Merusak fasilitas Ya, betul. umum. Sekarang lagi marak banget nih namanya tawuran. Belum lama di Tangerang Selatan ini ada kasus tawuran ya. Iya, Bu, Tawuran betul. itu Itu antar boleh, Bu. SMK. Itu Iya, saya bu. Bu, Mulyo. Itu saya malain bu. Bu kebacok. Iya betul. Iya bu. Iya bu, sama Emang- anak SD. Oke, jadi itu ya ini ya merusak batas umum. Iya, Bu. Kenapa? Yang rugi bukan kita tapi semuanya. Karena kalau tawuran ini nih bahkan ketika misalkan demo yang ada oknum-oknum yang ricu sampai halte bis dibakar, kemudian jalan rusak semua gitu. Nah ini tidak boleh ditiru sama sekali. Kemudian yang keempat ada apa ini? Tidak membayar Ada pajak. fotonya orang bijak bayar Pajak. Ya, betul sekali. Pajak ini merupakan kewajiban warga negara kepada negara, yaitu membayarkan sejumlah uang dengan tidak ada istilahnya tidak ada keuntungannya, tapi ini keuntungannya untuk apa? Untuk negara. Kemudian yang terakhir ada tidak Iya, berpartisipasi dalam usaha pertahanan keamanan. ya betul sekali. Oke, habis ini Bu menayangkan sebuah video. Video ini dimana video yang menayangkan tentang kasus pelanggaran hak dan juga pengingkaran kewajiban di masa PPKM. Yang sebelumnya masa PPKM bisa disimak, nanti akan Ibu bagikan kertas. Kemudian kalian tuliskan dari kasus tersebut, kalian golongkan mana yang termasuk pelanggaran hak dan juga pengingkaran kewajiban. Oke, bisa dipahami semuanya? Bisa bu. Pemain TikTok yang merayakan hari ulang tahun di sebuah hotel saat pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat di Bekasi kena sanksi denda 12 juta rupiah. Hotel tempat perayaan ulang tahun memakan didenda 17 juta rupiah. Saudara manajer Holy Wings Kemang menjadi tersangka pelanggaran protokol kesehatan. Tersangka terancam di penjara 1 tahun. Iya, oke baik. Sudah ya, sudah disimak semuanya. Ada 4 kasus, yaitu yang pertama ada kasus vaksin kosong. Kemudian yang kedua ada ulang tahun di masa PPKM. Yang ketiga adalah korupsi bansos yang dilakukan oleh Menteri Sosial sendiri. Kemudian yang terakhir adalah kasus yang ditimbulkan kerumunan oleh Holy Wings. Oke, bagikan dulu kertasnya ya. Iya bu. Ini 1 per 2 ya.
kewajiban. Ibu kasih waktu 2 menit ya untuk mengidentifikasinya atau menggolongkannya. Udah, Bu. Sudah? Boleh yang sudah selesai? Mulyo silakan berdiri dipresentasikan. Saya ingin mempresentasikan bersama teman saya sebangku kasus pelanggaran di masa PPKM pertama, dan yang ketiga itu kasus hak, yang kedua dan keempat itu kasus 2 dan 4. Dikarenakan yang 1 dan 3 Kasus 2 dan 4. Dia bacanya gak bener, Bu. Melanggar apa? Oh iya, itu nomor 1 sama nomor 3 itu melanggar kasus vaksin kosong dan kasus mensos terkait bansos, itu melanggar hak. Ya, oke. Nah, nomor 2 dan 4 itu melanggar kewajiban ulang tahun di masa PPKM dan kasus Holy Wars. Jadi pada intinya 1 pada 3 melanggar hak, 2 dan 4 melanggar kewajiban. Ya, selanjutnya, boleh Raisa? Sama tadi kasus vaksin kosong melanggar hak, ya, terus ulang tahun kewajiban, korupsi hak, Halloween kewajiban. Oke, tepuk tangan dulu untuk Raisa. Boleh Dimas, Pak Asep? Dimas. Dimas aku pengen sebut saya nulis kan? Iya benar. Udah gitu aja. Ya Bu, Ya, Dimas silakan. nomor 1 dan nomor 3 itu hak, Ya, oke. nomor 2 dan nomor 4 kewajiban. Oke, bagus sekali tepuk untuk semuanya. Ya, betul sekali. Kasus 1 dan 3 adalah melanggar hak. Kenapa? Karena merenggut hak orang lain nih. Orang sudah mendapatkan sesuatu tapi malah direnggut. Kemudian yang kedua dan keempat adalah melanggar kewajiban, tidak mentaati aturan pemerintah atau protokol kesehatan. Oke, baik. Ibu simpulkan ya kan dari hari ini bahwa setiap warga negara atau masyarakat harus mentaati hak dan juga kewajiban, yaitu tidak melanggar hak dan juga mengingkari kewajiban. Jika kita ingin mendapatkan hak, maka kita harus melaksanakan kewajiban. Baik, nanti untuk tugasnya silakan dibuka untuk di buku paket halaman 20 bagian A-nya saja pilihan ganda. Setelah itu nanti boleh dikumpulkan ke ketua kelas ya. Ya, baik, Ditulis Bu. saja jawabannya. Oke. Baik, untuk pertemuan minggu depan kita akan membahas tentang penanganan kasus pelanggaran hak dan juga pengingkaran kewajiban. Jadi penanganan ini akan kita bahas nih apa saja sanksi-sanksinya. Nanti bisa dibaca, bisa dicari di internet dulu sama anak-anak semuanya, biar pembelajaran kita lebih aktif lagi. Tadi sudah aktif, jadi minggu depan bisa lebih aktif lagi. Tepuk tangan dulu untuk kalian semua. Oke, baik ya. Ibu jadi pembelajaran hari ini kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Bu. Ya, terima